Hai Net Lovers, hari ini kita mau cerita yang cukup menyeramkan, memacu adrenalin ya. Yang horor nih, kebetulan hari ini malam Jumat ya. Ya, dan kebetulan ada email yang masuk. Oh gitu, iya, ada cerita. beberapa cerita yang masuk nih. Jadi melalui email gitu. Jadi yang ngirim email ini Okta. Okta varian sih? Oktarian namanya, Oh. Oktariansyah. Jadi panggil Okta lah biar gampang gitu kan. Nah, si Okta ini punya kakak namanya Uci. Ini yang disebutin yang ini aja ya, yang Nama bakal samar. terlibat. Dan ini namanya disamarkan semua. Kakaknya Uci, Suci lah, kakaknya Suci, dan sepupunya satu lagi namanya Mimi. Nah, kakaknya si Suci ini pada suatu malam itu tidur ya, mau tidur ya. Rumah ini gambaran rumahnya tuh lumayan besar. Paling depan itu ada pohon mangga. Terus di ini pintu ruang tamu ya, di sini pohon mangga. Terus sebelah sini ada kayak garasi, terus pintu samping ke sininya tuh arah ke dapur, tapi pintu samping juga. Iya. Dapurnya yang sebelah sana, nanti dibuatin lah denahnya ya. Nah, itu si Suci pada malam itu pas mau tidur ya, dia tutup jendela, tiba-tiba ada kayak tangan yang ngerangkul dia dari jendela itu. Kaget dong dia, saking kagetnya akhirnya loncat dari tempat tidurnya itu ya, dari kasurnya. Kebetulan kasurnya itu kasur yang tingkat yang tarik gitu ya. Nah, kebetulan yang dibawahnya itu sepupunya tuh lagi tiduran. Kak Mimi namanya ya. Kak Mimi tuh lagi tidur, langsung nimpahin lah ke ini Kak Mimi ini. Apaan sih? Ada tangan. Mungkin kamu tidurnya ini kali. Si tangannya tuh kelihatan di jendela. Perasaannya Suci ini lagi kayak mau ngerangkul dia gitu atau apa gitu, tapi kan dia kaget ya, tiba-tiba dari jendela tengah malam ada muncul tangan gitu. Terus dia loncat lah ke kakaknya yang kakak sepupu yang di bawah nih, tidur bareng gitu kan. Kebetulan mereka ini jualan keluarganya tuh jualan, yang pulangnya sampai kadang-kadang dini hari gitu ya. Jadi keluarga kan masih pada di warung jualannya itu. Jualan apa ya namanya, kayak pecel ayam gitu kan. Nah, terus akhirnya udah nggak percaya ya, mungkin kok mimpi kata kakak sepupunya ini. Dia tidur lagi, tapi dia kan tetap takut ya. Yang dihantuin itu tadi siapa? Suci, Si Suci. Kak Uci nih, Kak Suci nih. Jadi udah dia mencoba untuk tidur kembali, tetap ada rasa takut dong. Nah, dia cerita sama ibunya, sama mamanya tuh, mama kemarin tadi malam gini. Mimpi, gak ada yang percaya. Dan pada suatu malam, mungkin sering. Nah, digangguin dengan hal-hal kecil, kadang mungkin bayangan, kadang apa gitu ya. Nah, pada suatu malam itu dia tidur. Pas tidur tengah malam juga gitu ya, tidur pasti tengah malam ya. Tengah malam, tengah malam nggak tidur ada. Jam 12 malam itu kalau nggak salah ya, menurut ceritanya si Oktan ini. Kakaknya ini lagi tidur dan ngelilir lah antara tidur sama enggak, itu jadi susah dibedakan gitu. Kayaknya dia ngelihat di pintu kamarnya itu ada yang berdiri, sosok berdiri warna hitam. Kenapa? Terus nggak biar itu warna hitam tinggi besar gitu kan. Jadi dia kan kaget. Siapa kamu? Katanya gitu kan. Nggak ngejawab si sosok ini, laki-laki tinggi besar. Tiba-tiba dia dijambak rambutnya, gitu, diseret dari tempat tidur dia itu sampai ke kamar ayahnya. Kamar ayahnya itu kan di depannya, deket ruang tamu sama ruang makan. Jadi ruang makan, ruang TV, ruang tamu gitu. Jadi di dalamnya itu ada kamar mandi ya, di kamar ayahnya. Kamar mandinya itu lumayan besar, ada bathtub, ada juga wastafel. Nah, dia nunjuk tuh dibawa dia ke kamar mandi. Ini kan gak ada orang ya, karena kan masih pada di warung gitu. Pas itu dia di dalam kamar mandi itu tunjukin ke bawah wastafel ayahnya. Tunjukin ada perempuan katanya. Perempuan di situ lagi jongkok, tapi lagi rambutnya panjang. Bukan, di bawah wastafel. Nah, ada perempuan lagi jongkok, itu rambutnya panjang, terurai tapi ke depan semua. Jadi nggak kelihatan wajahnya. Lihat itu pas ke depan semua, dia kan takut tapi dia kayak nggak bisa bergerak. Jadi ini antara dia mimpi atau nyata tuh, tapi kayak nyata banget gitu ya. Kalau misalnya dia nyata tuh mungkin nggak mungkin sampai senyata itu juga, tapi kalau mimpi itu kan
pokoknya dia bingung antara mimpi sama apa, memang pas itu nggak ada orang ya. Terus Sendiri kan dia lagi sendiri, kebetulan sendiri, yang lainnya pada di warung gitu. Termasuk si Okta ini kadang-kadang walaupun dia masih kecil waktu itu suka di warung gitu, karena kan di warung rame ya. Akhirnya dia pas ngeliat itu bajunya tuh baju putih berlumuran darah, dia kan sangke apa, gemetar. Terus itu yang jaga di sini, tapi di rumah itu dia di situ menjelaskan, aku bernama ini katanya gitu. Maafin nggak berani sebut namanya karena memang itu nggak boleh disebut namanya, karena kalau misalnya disebut namanya dia bisa muncul lagi katanya gitu ya. Terus akhirnya aku ini, dia memperkenalkan diri dan perempuan itu juga gitu, tapi dia tinggal di situ jauh sebelum rumah itu dibuat. Oh iya, jadi udah penunggu awal gitu kan. Terus kan kaget lah dia ya, akhirnya dia ke kamar lagi dengan ini kepala yang sakit karena bekas dijambak tadi ya, dijenggut ya orang sini bilang, dijambak. Terus akhirnya itu dijambaknya gimana sih? Diseret gitu dari kamarnya sampai ke kamar ayahnya itu. Lumayan jaraknya mungkin 10 meter lah ke kamar ayahnya itu. Ya Allah. Nah, kemudian besoknya dia juga berani nih sampai nungguin keluarga yang lain gitu pada pulang gitu kan, termasuk sepupu yang namanya Mimi itu ya. Akhirnya pulang, mereka kan seringnya pulang tuh kadang jam 2 malam, jam 3 malam gitu ya. Kak, tadi aku kayak gini, dia cerita sama kakaknya kan. Kau ada aja katanya gitu kan. Nggak percaya. Besok paginya dia cerita sama ibunya, sama ayahnya gitu kan. Bilangnya mimpi atau apa gitu, tapi itu nyata. Jadi dia karena sering dapat gangguan itu nggak berani ngomong, dan nggak ada yang percaya. Karena yang lain nggak diganggu, yang intens diganggu tuh cuman Suci nih. Nah, pas pada suatu hari ada tamu ibunya ya. Tamu ibunya nih bawa anaknya umur sekitar 8 atau 9 tahun lah gitu ya. 9 tahun lah, kalau nggak salah, dia kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Nah, baru masuk pintu rumahnya itu, Mak, gak usah masuk lah, pulang aja katanya. Loh, kenapa? Katanya gitu kan. Terus bau katanya. Jadi mamanya kan gak enak ya sama si ibu ini, ibunya Suci. Gak boleh kayak gitu, bau ketek. Mungkin dikiranya gitu kan. Terus dia akhirnya berbisik sama mamanya, bau ini katanya, bau bangke katanya. Loh, emang ada bangke tikus gitu? Perasaan gak ada tikus, mana gitulah kan. Ibunya Okta sama ibunya Suci ini kan. Mana? Gak ada. Bukan bangke orang katanya. Terus gini ya, temannya ibunya si Suci ini akhirnya, kenapa katanya, tunggu nanti aku tanyainnya katanya, soalnya anak aku agak bisa katanya gitu. Bisa apa nih? Rupanya anaknya indigo. Anak yang kelas 4 SD nih, kelas 4 atau kelas 3 lah, umur sekitarnya 9 atau 10 tahun itu ya. Nah, akhirnya pulanglah ke rumah. Karena ini nggak jadi masuk nih ya, nggak jadi masuk. Ditanyain, sampai di rumahnya itu ditanyain sama anaknya, kenapa? Enggak mah, ada gini. Dibilang kayak gitu ya. Akhirnya si ibunya yang anak ini datang lagi nih ke mamanya Okta, ke ibunya si Okta ini. Terus bilang, Kak, katanya di rumah ini ada sesuatu, katanya gitu kan. Sesuatu apa? Diceritain lah. Ada satu makhluk, bukan satu, sebenarnya banyak, tapi yang auranya kuat itu yang satu ini. Kan itu yang aku bilang kemarin, katanya gitu. Kok pakai angkat kaki? Takut. Terus kan itu yang aku bilangin kemarin, kalian pada nggak percaya sih, kata Suci nih ya. Terus akhirnya si anak tuh dipanggil lah, diceritain ini kayak gini, dia ceritain kalau bahwasannya di situ ada satu sosok laki-laki, auranya kuat banget, dan itu memang aura farming atau aura apa? Aura negatifnya ya. Aura negatifnya tuh itu banget, kuat banget. Jadi dia suka mengganggu Suci ini, ganggu si Suci ini sering. Kamu sering digangguin. Nah, terus kayak gimana? Aku juga takut kalau misalnya aku ngomong ke orang rumah nggak ada yang percaya, katanya gitu kan. Ya udah, nanti
coba aku bernegosiasi sama dia maunya apa katanya gitu kan. Dan akhirnya cobalah si anak ini, anak umur 10 tahun, kelas 4 SD itu. Dia bernegosiasi, dia bilang di sini ada perempuan di kamar mandi depan, kamar mandi di kamar ayahnya, sama yang di pohon mangga itu katanya. Nah, ini yang pohon mangga ini yang kuat banget gitu kan. Akhirnya buatlah perjanjian kayak negosiasi gitu. Jadi boleh alot negosiasinya, dia sekali minta ini sekali minta itu gitu ya. Menurut ceritanya si Okta ini, akhirnya dia minta dipindahkan dari rumah itu, tapi dia minta diganti kain kafannya. Kain kafan dia itu udah hancur, jadi dia minta diganti kain yang baru, dan itu diaplikasikannya ke sebuah guling. Nah, guling itu juga dibungkus kafan, terus roh dia dimasukin, pas itu ditangkap ya, rohnya atau apanya lah, nggak tahu lah, dimasukin ke dalam botol. Waktu di malam perjanjian itu kan nggak ada persiapan apa-apa ya, cuman istilahnya kirain mereka mau negosiasi kayak gimana gitu kan. Akhirnya rupanya dapet lah langsung nih si sosok ini. Oh, jadi langsung malam itu juga? Kayak mungkin rohnya atau apa, nggak tahu juga ya, kita kan orang awam ya, nggak ngerti gitu. Si Okta juga nggak tahu itu rohnya atau apanya gitu. Akhirnya diambil, dimasukin ke dalam botol. Mana botol kata anak itu, masukinlah ke dalam botol. Dan yang ada tuh botol air mineral kan plastik ya, pas dimasukin itu langsung melepuh, apa ya, meleot gitu. Meleot apa ya bahasanya ya, meleot itu bahasanya jadi ngerecut gitu. Gitu ya, jadinya pokoknya ngelembek aja yang bentuknya gitu, nggak apa lagi gitu, karena kayak panas gitu ya. Akhirnya cari botol kaca kata anak ini gitu kan. Akhirnya dapatlah botol-botol kecap gitu, tapi mesti dicuci dibersihin dulu katanya. Terus ditaruhlah ke situ, ditutup. Nah, boleh katanya gitu. Ini kan kejadiannya di Batam ya, waktu itu di Batam. Nanti ini dan si kain kafan yang dia minta diaplikasikan di sebuah guling itu sambil didoain, minta dihanyutkan di salah satu sungai di Batam yang terkenal gitu kan, adalah sungai besar di Batam gitu, dihanyutkan di sana gitu. Akhirnya dihanyutkan ke sana lah, dengan persyaratan si Suci, orang yang di rumah itu, jangan nyebut nama itu lagi. Dan waktu itu tuh kebetulan si Suci ini mau menikah. Dia sempat stres dong kan, diganggu terus gitu. Bukannya itu penunggu rumah ya, tapi kenapa harus ngeganggu maksudnya teh? Lama, karena kosong lama tuh jadi mungkin dia ngerasa terganggu. Dan kebetulan yang sering ada di rumah sendiri tuh Suci ini gitu. Jadi itulah terus-terusan diganggu. Nah, dengan udah dibantu sama anak yang kelas 4 SD, tapi nggak disebutin ya namanya siapa waktu itu. Jadi mungkin si Rian ini juga lupa namanya siapa. Akhirnya dibuanglah si arwah ini sama guling yang udah dikafanin, setelah didoain dibuang ke sana. Disitulah mulai tenang, Suci nggak pernah diganggu lagi sampai hari hanya gitu. Itu ceritanya. Tapi ini balik lagi ya, ini kan cerita pengalaman seorang Okta ya. Setiap orang tuh pernah mengalami seperti itu, ada yang percaya, ada yang tidak, balik ke percayaannya masing-masing lagi gitu. Karena kan nggak semua orang juga bisa merasakan gitu. Oh ya, ini lagi. Jadi pas malam itu kan pas kebetulan kumpul semua ya keluarga, waktu negosiasi antara si arwah yang mengganggu ini sama keluarga Suci itu pada ngumpul semua lah, negosiasi itu. Jadi malam itu ngumpul semua, ayahnya, ibunya, adiknya, ada kebetulan neneknya yang datang dari kota lain gitu kan, ngumpul di situ semua. Nah, dia bilang gini sama anak yang berusaha mau ngebersihin rumah itu, ya kalau menandakan aku ada, nanti salah satu keluarga di rumah ini ada yang bisa ngeliat aku, tapi bukan Suci, katanya gitu kan. Dan itu akhirnya pas negosiasi itu yang ngeliat si Okta ini kelebat, padahal tengah malam ya, kelebat dari jendela pintu samping gitu. Bukan dadak, kelebat orang jalan aja gitu. Dari situ udah. Nah, akhirnya udah ditaruh di botol, taruh di guling tuh yang ditutup sama yang dikafanin kain, dibuang ke sungai yang ada di kota Batam itu. Dari situ mulai tenang sampai nggak balik-balik lagi.
sampai hari ini, sampai saat ini. Itulah ceritanya. Bagi siapapun ternyata dunia lain tuh ada ya, dunia yang mungkin nggak bisa kita lihat atau beberapa orang yang sebagian awam ya gitu. Bagi orang yang percaya, mungkin ada yang percaya, ada yang enggak sebetulnya. Beda-beda tergantung kalian aja sebetulnya. Ya, cerita kita yang cukup menyeramkan ya buat aku. Sampai pindah ke sini ya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada cerita seru, Hmm. cerita horor, boleh kirim ke email di bawah nanti disematkan. Disematkan atau bisa komen aja di di YouTube kita ya. Jadi nanti akan kita ceritakan seperti ini. Yaudah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa share linknya ke teman-teman kalian. Terima kasih.